Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, teman-teman semuanya, saya siang ini dengan Ibu Rene Lislov ya. Ya. Nanti Pak Renenya seperti apa nanti ya, karena beliau lagi ngajar gitu, ngajar online. Jadi prolognya bahwa Mr. Rene adalah guru besar dari Universitas apa Bu? Kristen Ambon. Universitas Kristen Ambon Ya, di Indonesia. Di Indonesia. Kemudian spesialisasi yang beliau tekuni apa? Dia adalah etnomusikologi. Etnomusikologi itu apa itu jurusan? Dia jurusan tentang Mempelajari apa? Mempelajari tentang bagaimana riset. Ya. Riset tentang seni budaya, baik itu musik, gamelan dan sebagainya. Ya. Karena di sana kan lebih ke culture kan. Jadi singkat cerita, 3 hari kemarin di Kecamatan Banyumas ada festival Jagat Lengger. Puncaknya tadi malam ya, dan sangat meriah itu. Mas Otnil Tasman. Kalau nggak kenal Otnil Tasman, silakan ketik di YouTube Otniel Tasman. Cari. Pasti akan muncul. Pasti akan muncul, luar biasa. Dan pada kesempatan itu saya kenal dengan Bu Dwi, ini Bu Rene, dengan Mr. Rene, nanti kita ngobrol. Ternyata dari tahun 80-an Mr. Rene itu sudah meneliti Lengger. Kalau dari cerita beliau kepada saya sebagai istri itu sebetulnya kebetulan. Kebetulan ya. Kebetulan karena waktu itu beliau itu penelitiannya yang dituju pertama kali adalah tentang wayang. Saat beliau itu tinggal di Purwokerto waktu itu, selain dari wayang, ternyata ada hal yang menarik di sini, yaitu dari Lengger, ebek. Lalu beliau sempat bukan belok ya, tapi juga merangkul itu gitu kan. Ya dari wayangnya, dari ebeknya, dari Lengger, ternyata itu hal menarik buat dia. Nah, kebetulan bukan hanya Jawa saja, tapi dia Direktur Asia Studies di California. Iya, iya. Jadi bagaimana kultur Asia seperti itu, dia memang ada jurusan juga di sana. Yang orang Amerika aja cinta banget sama Lengger, sama wayang ya. Kita yang orang sini juga harus begitu. Bahkan Lengger, pelaku penari Lenggernya itu didatangi, diajak kenalan, diinterview bagaimana kehidupan Lengger, bagaimana kehidupan sosial, bagaimana kehidupan keluarganya. Beliau itu sampai apa ya, detail sekali. Oke, sesi ini gitu tuh Lengger A, daerah A, itu jelas sekali gitu kan, tahun Runtut, berapa ya, tidak campur-campur ya. tidak campur-campur. Waktunya berurutan, kemudian fokus ke senimannya di daerah mana, selesai baru cerita yang lain gitu. Ya, Terkumpul. dari novel-novel Pak Ahmad Tohari itu menjadi sangat dikenal di luar negeri, bahkan Rongeng Dukuh Paro. Rongeng Dukuh Paro bahkan kan sampai mendapat award di Singapura kemarin. Iya, iya, iya. Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahkan menjadi film Sang Penari. Sang Penari. Ya. Saya sudah nonton. Ya karena aktornya Oka juga ya, cuma Oka Antara. iya. Setiap akan penerbitan baru pasti kan Gramedia menghubungi Cetak kami. ulang. Ya, itu sama Pak Rane memang disengajakan, karena itu yang akan menimbulkan rohnya. Iya, membuat orang penasaran, Ya, cari tahu. walaupun dengan dialeknya apa namanya Banyumas, tetapi diartikan dalam bahasa Inggris, Iya. tapi tidak menghilangkan dari logatnya. Iya, untuk prolog aja itu ya. Jadi itu prolognya, nanti lebih jelas karena Prof. Rene masih mengajar di saung sebelah. Nanti kita sambil makan di Gede Dogel Binangun, kita akan lanjutkan. Itu ya. Terima kasih ya. Yuk. Ya teman-teman, tadi ngobrol dengan istrinya Prof. Rene, sekarang dengan Prof. Rene ini. Ya. Gimana Prof di Banyumas? Senang sekali. Senang itu. sekali ya. Pulang ke Banyumas. Menginjakan kaki di Banyumas tahun berapa dulu?
Yang pertama kali 85, 1985. Dan yang terakhir itu hampir 2 tahun waktu itu. Terus balik 1-2 kali lagi 91 dan ada 2 dan 94. Habis itu baru sekarang. Iya. Itu. Udah lama ya. Ya lama. Yang bikin betah apa nih? Orangnya. Bagaimana orangnya? Nah ini contohnya gitu. Waktu itu saya punya motor, terus kalau cari rumah orang mau interview atau apa, terus tanya orang di jalan itu bagaimana caranya ke di mana rumahnya Pak, begini. Terus orangnya bilang, nanti saya antar. Terus antar sampai rumah itu orangnya. Semuanya agak jauh tapi tetap antar itu. Itu Banyumas. Berkesan. Iya. Kalau di Amerika enggak ya? Enggak, malah cuek. Prof, sebelum pensiun dulu aktif ngajar di mana? Di Universitas California Riverside. Ya. Fakultasnya atau jurusannya? Di Fakultas Musik, tapi saya juga Fakultas Antropologi, tapi khusus saya etnomusikologi. Oh, etnomusikologi. Ya. Berarti musik-musik tradisional. Tidak hanya tradisional, pokoknya itu di musik dilihat dari sudut antropologi, musik sebagai bagian kebudayaan. Ya. Jadi gitu. Banyak itu memang tradisional, tapi kita harus. Misalnya saya itu dulu semua Banyumas itu sampai risetnya S3 dan sampai 90-an saya itu semua riset saya tentang kerawitan tradisional, wayang kulit, lengger dan sebagainya. Tapi saya ganti arah karena itu agak lama tidak ke Banyumas, ganti arah ke dinamakan technoculture. Itu khusus tentang bagaimana pengaruhnya teknologi pada kebudayaan. Jadi itu agak sering risetnya tentang kebudayaan canggih. Sekarang saya itu sedang tulis tentang namanya post-human, pasca manusia. Itu sebenarnya dari filsafat Barat, humanisme. Humanisme itu sesuatu filsafat tentang manusia itu di pusat dunia, pusat semua. Walaupun ada agama, tapi masih dipusatkan manusia. Tapi kalau post-human itu jadi manusia sekarang tergeser sedikit, karena itu diakui ada yang lain, misalnya hewan gitu. Tidak, hewan juga ada kesadaran dan begitu. Jadi itu memang dari dulu itu diutamakan manusia. Dan tidak hanya manusia, tapi laki-laki, perempuan agak tergeser. Gitu. Memang begitu. Jadi karena itu yang lama filsafat seperti itu. Tapi sekarang saya agak berubah. Nah itu yang saya utamakan post-human itu dengan alat elektronik dan baru. Apa begitu hubungan antara manusia dan musik. Dengan musik. Karena itu misalnya sekarang dibanding dengan zaman dulu. Zaman dulu mau dengar musik harus ke tempat itu. Harus nonton langsung. Sekarang sambil tiduran. Ya, sekarang ya, karena ada teknologi rekam. Tapi makin lama makin canggih teknologi itu. Sekarang itu semua digital VR. Bawa dalam HP-nya, dengar itu sambil tiduran begitu. Jadi itu semua berubah dan itu ada akibat dari hubungan antara manusia dan musik begitu. Jadi berubah itu. Nah itu yang diteliti. Kemudian kemarin kan ada Jagat Lengger. Profesor sebagai pembicara, kemudian punya koleksi-koleksi. Itu sejarahnya bagaimana Profesor dari tahun 80-an bisa ke Banyumas sekitar 4 tahun ya, 3 tahun 4 tahun. Malah orang Banyumas tidak punya koleksi tentang Lengger, Profesor punya. Itu ceritanya bagaimana? Ya itu semua kebetulan. Kebetulan itu. Memang karena ini tropis, jadi itu agak sangat susah untuk banyak elektronik karena ini lembab sekali, panas, lembab, selalu ada bahaya jamuran begitu.
Kalau saya kebetulan tinggal di California, udaranya kering sekali itu. Jadi itu bisa tahan lama itu. Itu sangat ramah untuk elektronik, untuk kaset, untuk semua itu yang pokoknya itu semua yang elektronik yang bahan-bahan seperti itu. Misalnya buku di Indonesia, di mana pun itu tropisnya. Kalau buku itu kalau tidak dirawat itu cepat hancur karena memang lembab itu. Dari California buku itu bisa tahan lama, jadi agak kuning begitu tapi bisa tahan lama gitu. Kemudian mengenal Lengger, belusukan ke pelosok-pelosok begitu dari tahun 80-an itu ya? Ya. Bagaimana ceritanya itu? Atau yang menarik begitu apa? Itu saya tidak ingat persis. Tapi waktu itu saya meneliti wayang kulit Banyumas. Dan seringkali dalam bagian itu goro-goro itu Punokawan keluar dan tentu saja ada bawur yang khas Banyumas dan sering itu disebutkan kesenian lain, kadang-kadang ebek, kadang Lengger, kadang-kadang dalam jemblung, itu semua saya dengar dalam wayang. Khusus waktu Punokawan keluar. Oh, kemudian kesannya dulu meneliti Lengger bagaimana? Ya itu tergantung itu. Pertama saya lihat itu yang di desa-desa seringkali ada Lengger itu yang asal muda, cantik, dan kalau Lengger lanang itu agak jarang. Dulu jarang ya? Jarang ya. Oh. Walaupun itu beda itu orang sikap orang terhadap Lengger. Misalnya zaman dulu kalau ada Lengger lanang, yang ini yang saya dengar, saya nonton 1-2 kali tapi tidak pernah didokumentasi karena itu kebetulan tidak ada alatnya. Tapi saya bicara sama orangnya dan mereka bilang ya itu ada Lengger lanang karena itu susah untuk perempuan jadi Lengger karena malah dianggap itu perempuan nakal, tidak baik. Begitu. Persepsi zaman dulu sudah begitu. Sudah ya. Jadi tapi kalau laki-laki agak bebas bisa dia pakai baju itu perempuan. Habis itu pulang punya istri punya anak. Iya. Belum pasti itu dia itu ada kelainan itu. Jadi transgender bukan? Ya tidak ada. Jadi hanya berseni aja pas tampil di seni. Ya karena mungkin itu ada pengaruhnya dari media sekarang. Jadi kalau ada laki-laki yang menari atau begitu sebagai perempuan itu langsung dianggap dia pasti gay. Kalau dulu dia laki-laki bener ya hanya tidak semua saya tidak tahu. Pokoknya itu tidak jadi bahan bicara. Tidak peduli ya mereka. Yang penting menikmati seninya. Iya dan juga mereka tidak sampai itu jadi ada hubungan antara tariannya dengan gender itu. Mereka hanya lihat itu dia bakat, dia bisa menari putri atau bisa menari alusan begitu gagah begitu, hanya lihat itu tariannya. Tidak membahas yang lain. Ya tidak peduli gitu. Sekarang malah itu kalau ada laki-laki nari gaya putri dia kenapa gitu. Iya. Dari dulu tidak lebih gitu. ke negatif melihat. Lebih ke negatif. Iya. Kalau sekarang Lengger perempuan malah enggak masalah. Jadi seni sekarang. Jadi seni. Dianggap seni itu bagusnya itu. Ya. Dan itu saya kira lama-lama itu juga tidak masalah dengan gender karena mereka lebih menikmati seninya. Performanya. Peduli ini laki. Karena itu yang penting itu sosok feminin. Itu yang pentingnya dan bagaimana bisa menguasai itu dari sosoknya. Terus dia menjiwai. Seperti tadi malam kan Mas Otnil seorang laki-laki, tapi dia menari, dan Mas Ucup tapi dia menari dengan sangat energik. Kemudian koreografinya itu menikmat sekali itu. Mereka sangat tidak peduli. Sangat bagus. Apa itu laki-laki? Tidak peduli. Tidak penting gitu. Iya. Karena memang mereka sekarang itu mungkin lama-lama itu memang masyarakat dididiki supaya mereka betul-betul menghargai itu seninya. Karena itu saya tahu itu Mas Otnil itu yang tujuan dia itu yang diutamakan itu seninya. Seni.
itu Dan kan Prof sangat setuju ya, sangat senang. setuju, sangat itu baik sekali. Itu nanti jadi kebanggaan Banyumas. Tidak ada daerah lain. Ada kadang-kadang ronggeng, ada begitu, tapi tidak seperti Banyumas. Tidak ada. Kita punya 2 aset itu, Mas Rianto sama Mas Otni. Ya, mereka bawa itu ke dari utusan ini Banyumas ke seluruh dunia. Iya. Itu bagus. Kemudian Prof ke depan kan ingin ini ya, ingin menyumbang atau mengembalikan bahasanya Ibu tadi. Dokumentasi tentang Lengger, tentang budaya Banyumas kembali ke Banyumas Ya. gitu ya. Berapa banyak itu, Prof? Ya, kita pakai istilah pulangkan itu. Dipulangkan. Ya, itu ada kasetnya mungkin sampai 2, 3, 400 ya mungkin yang khusus Banyumas. Ada banyak itu yang Kawitan Banyumas, Calongan. Jadi bukan hanya Lengger tapi Calongan, Parawitan. ada yang Ebeg, malah ada kaset Ebeg gitu dan punya macam-macam. Kemudian foto, banyak foto. Fotonya itu nanti itu masih negatif itu karena itu masih analog zaman dulu, kamera zaman dulu. Harus dicuci dulu ya. Harus dicuci, ada yang mungkin dibuang, tapi ada yang saya simpan negatifnya karena hanya diambil yang khusus untuk kepentingan saya waktu itu. Ya. Jadi ada banyak, saya ada album itu penuh dengan negatifnya itu. Nanti itu saya kasih semua dan mereka bisa menentukan sendiri. Oh ini penting, ini bagus. Karena ada yang banyak. Berarti foto, video, tulisan ada sedikit. Wawancara mungkin dengan para tokoh. Wawancara ada lumayan banyak. Ada Kasito 2 kaset. Ada Kamiati, Kampi, ada Bukunes. Sebagian sudah meninggal ya, Bro? Ya, kebanyakan sudah meninggal. Ada ya. Jadi luar biasa nih Profesor. Dan notasinya. Ya. Profesor Rene ini dulu meneliti tentang budaya Banyumas, ada Lengger dan lain-lain. Sekarang di Jogja, ya, ini berencana untuk mengembalikan koleksi dokumentasi tentang budaya Banyumas ini ke Banyumas. Ya. Rencananya kemana ini, Bro? Diberikan ke siapa? Itu kita datang dulu dan berkumpul bicara sama beberapa orang. Ada yang mau itu bikin Institut Kebudayaan Banyumas, itu baik. Tapi yang saya sedikit khawatir kalau itu jadi misalnya masuk kampus universitas atau instansi lain yang tidak terbuka seperti untuk rakyat. Jadi saya takut itu nanti hanya disimpan dan hilang gitu. Iya. Jadi kami, istri saya dan saya itu cari tempat itu yang agak terbuka sama rakyat, yang ramah sama rakyat. Karena itu kita pilih Rumah Lengger. Wah, Rumah Lengger di Kecamatan Banyumas dipercaya oleh Prof. Rene nanti untuk menyimpan arsip-arsip budaya tentang kesenian Banyumas, dan jumlahnya cukup banyak ya, Prof ya. Cukup banyak. Teman-teman Rumah Lengger juga harus diberitahu cara merawat. Oh ya, ya. Nah itu yang saya senang karena mereka itu sangat memang jiwanya di situ, passionnya di situ. Ya, mereka betul-betul peduli. Passionnya pelaku di situ. Betul-betul peduli. Ya. Karena itu kita sangat terkesan. Kita jadi mudah-mudahan nanti ketemu sama orang dan lihat itu. Kira-kira tahun depan atau tahun ini? Tahun ini. Tahun ini sudah ada sebagian dipakai Mas O'Neill dengan catatan semua yang mereka digitalkan itu semua kopinya itu juga dikasih aslinya sama kopinya yang digitalkan itu juga dikasih kepada Rumah Lengger. Rumah Lengger itu jadi rumahnya semua yang asli. Luar biasa. Karena itu saya senang sekali ada museum wayang itu juga penting. Kita mau itu supaya mungkin bisa kerjasama, mungkin nanti ada yang lain-lain muncul begitu. Tapi saya kira untuk sekarang paling baik itu Rumah Lengger yang jadi pusat. Ya. Karena mereka sudah membuktikan mereka peduli dan mereka rajin. Dan harapannya Lengger di Kecamatan Banyumas, kan Kecamatan Banyumas punya pendopo dan lain-lain, itu bagaimana? Ya itu sangat cocok itu. Harus sering. Ya, jadi bisa ada tidak hanya sering pertunjukan, tapi juga workshop. Kalau ada anak dari sekolah bisa ke sana, begitu pokoknya banyak kegiatan. Pemerintah juga support ya. Ya, itu penting.
Karena itu juga baik untuk, saya kira kota Banyumas itu kota yang sangat bersejarah. Jadi itu logik sekali itu. Pas ya, Kota temanya Banyumas jadi pusat itu. Jadi, Pusatnya. karena itu sangat cocok gitu. Jadi Iya, saya harap itu tetap berkembang sebagai pusat seni Banyumas. budaya. Betul. Ya, ya. Walaupun Purwokerto ya memang pusat administrasi Dan pemerintahan. bisnis. Dan bisnis begitu, tapi Kota Banyumas itu pusat Iya. kebudayaan gitu. Nah itu pikiran saya, tapi saya hanya orang asing. Iya, karena beliau masih BNA. Kalau istrinya asli Klaten ya, Bu Rene. Ya. Kalau Prof Rene ini masih warga negara Amerika. Ya. Tapi rasa mencintai budaya Banyumasnya nggak kalah atau malah lebih ya. Ya. Sangat cinta budaya Banyumas. Nggak boleh menuh dengan budaya sendiri kan? Enggak, tidak boleh. Kenapa? Itu Banyumas hebat, sudah diakui seluruh dunia itu. Ya, Ini mereka penting orang sekali. tahu Banyumas itu. Pasti di Eropa. Kalau di Eropa atau di Amerika ada tampilan kesenian Banyumas, orang Ada. Amerika seneng nggak itu, Prof? Senang sekali. Senang sekali. Itu kita Rame. dapat banyak dukungan dari Konsulat Jenderal Los Angeles, Konsulat Jenderal Indonesia di Los Angeles. Karena dan konsulatnya terus terang dibilang, sudah jenuh ini, banyak itu yang klasik-klasik dari Keraton dan Jogja Solo, itu sudah orang Amerika jenuh. Sudah jenuh, udah biasa. Badui kasih ide, kita mau pertunjukan itu rakyat. Oh ya, dia senang sekali itu, sampai dukung sekali dia, dan dia datang ke pertunjukannya itu. Iya. Wah, jadi ramai sekali ya kan. Ada Lengger dan ada Orang bule semua itu yang nonton ya. yang pentas juga. Yang Karena di Banyumas itu kan kesenian rakyat. ya, Kita egaliter ya. ya. Benar kan? Kalau Dan Banyumas. memang orang Amerika senang itu juga, karena Amerika juga memang asalnya itu dari agak rakyat. lebih merakyat ya. Iya, lebih itu asik. yang saya senang. Gitu. Tidak ada bangsawan. Iya. Semuanya satu kasta. Iya. Ya begitu ya, Prof ya. Ya. Terima kasih. Setelah ini makan ini. Ini makan juga khas di Banyumas. Oh iya, baik. Mudah-mudahan berkesan. Ya, Terima kasih. makasih, ya. Sukses. Terima kasih. Dah.